Di kesempatan kali ini, saya akan menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan dan secara perlahan-lahan menghancurkan potensi dirimu tanpa kamu sadari. Kita semua adalah seorang expert dalam mensabotase hidup yang kita jalani melalui pikiran-pikiran yang destruktif. Ini adalah hal krusial yang perlu kamu pahami bahwa pola berpikirmu akan membentuk realita hidup yang kamu jalani. Cowok-cowok koplo menjalani realita penuh penderitaan yang mereka buat untuk dirinya sendiri. Pokoknya itu udah paling jago soal mengadu nasib, ngebanding-bandingin, dan mengasihani diri sendiri. Video ini mungkin akan menyakiti perasaan kamu, atau lebih tepatnya, ego yang kamu miliki. Saya nggak peduli. Yang terpenting bagi saya bahwa video ini akan menghentikan kamu memanipulasi dirimu sendiri yang selama ini menghambatmu memaksimalkan potensi terbaik yang kamu miliki. Yang pertama, membatasi penggunaan sosial media. Kamu nggak akan menyadari betapa toksiknya sosial media mempengaruhi hidupmu sebelum kamu membatasi penggunaannya secara bijak. Jawaban dan solusi yang selama ini kamu cari dapat kamu temukan dalam keheningan, jauh dari bisingnya sosial media yang selalu memiliki hal-hal yang tidak bermakna untuk diperdebatkan. Sampah. Ini adalah hal yang sudah saya lakukan selama 4 bulan terakhir dan mendapatkan 1.000 subscriber pertama saya di channel ini sebagai pemain baru. Walaupun penulisan skrip dan editing yang saya lakukan di sini ala kadarnya dan dapat ditiru oleh siapapun dengan lebih baik, tetapi saya memiliki fokus dan dedikasi yang sulit untuk dibangun secara instan. Semua ini diawali dari keputusan saya secara sadar untuk membatasi penggunaan sosial media dengan lebih bijaksana. Saya menghilang dari dunia maya dan hanya berfokus melakukan apa yang harus saya lakukan dengan target dan deadline yang sespesifik mungkin. Sekarang kamu bisa melihat hasilnya di channel ini. Saya menghilang dan gak ada yang tahu apa yang saya perjuangkan di balik bayangan. Saya gak butuh admirasi ataupun justifikasi dari orang yang bahkan tidak memahami potensi dan ambisi yang selama ini saya prioritaskan. Saya gak bilang kalau kamu harus menyingkirkan sosial media dari hidupmu sepenuhnya demi mendapatkan fokus yang kamu butuhkan. Kalau kamu adalah konten kreator di suatu platform tertentu, itu justru hal yang bagus dan saya mensupport kamu sepenuhnya. Tetapi, kalau kamu tidak mampu menjadi seorang produser, setidak-tidaknya jadilah seorang konsumer yang baik. Jangan jadi orang yang autopilot tiba-tiba buka HP, ngecek WA, liatin status, nge-scroll TikTok, Instagram, tanpa kesadaran penuh tujuannya mau ngapain. Koplo. Kamu bisa memulainya dengan puasa screen time selama beberapa hari ke depan dan rasakan perubahan signifikan yang terjadi dalam hidupmu. Saya sudah membuktikannya. Cara yang bisa kamu lakukan untuk memulainya adalah sebelum kamu buka HP, tahan dulu setidaknya selama 3 detik. Setelah itu, tanyakan ke dirimu sendiri mau ngapain. Pastikan kamu sudah punya tujuan yang jelas sebelum kamu secara otomatis buka HP. Langkah sepele yang dilakukan dengan penuh kesadaran ini yang membantu saya berpuasa screen time selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bahkan berbulan-bulan. Kamu perlu menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Tutup rapat-rapat pintu yang menjebakmu masuk menuju lingkaran setan. Cara yang kedua, bergabung dengan komunitas. Ini juga merupakan langkah yang saya pribadi lakukan di channel ini. Sekuat apapun saya, sedisiplin apapun saya akan selalu membutuhkan orang lain. Saya tidak akan pernah bisa mencapai semuanya sendirian. Begitu juga dengan kamu. Support dan dukungan yang berlangsung di channel ini membantu saya untuk memastikan kamu memaksimalkan potensi yang selama ini terkubur. Timbal balik positif seperti ini tidak akan bisa kamu dapatkan saat kamu sedang terisolasi. Kamu nggak bisa menentang kodrat manusia yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa sebagai makhluk sosial. Saya tahu
Beberapa orang merasa dirinya itu introvert dan mereka merasa akan berkembang dengan lebih baik pada saat mereka sendirian. Saya paham betul argumen yang satu ini, karena saya juga seorang introvert dan pernah berpikir hal yang demikian. Tetapi itu semua adalah ego yang saya miliki, berusaha mensabotase saya untuk tetap berada di zona nyaman. Saya membuat progres 2 kali lebih efisien pada saat saya bersinergi dengan orang lain. Kalau kamu merasa orang-orang di sekitar kamu justru malah menghambat jalanmu, maka kamu perlu untuk mengubah lingkunganmu. Jangan pernah membangun komitmen serius dengan orang-orang yang memiliki prinsip dan prioritas yang berbeda dengan kamu. Kesenangan jangka pendek akan selalu mengorbankan kebahagiaan jangka panjang. Temukan orang-orang yang dapat memahami tujuan yang selama ini kamu perjuangkan dan mensupport apapun yang kamu lakukan. Bergabung dengan komunitas memungkinkan kamu untuk menggapai itu semua. Segala bentuk kekurangan dan kelemahan yang kamu miliki dapat ditutupi oleh anggota yang lain. Begitu juga sebaliknya. Belajarlah untuk menyesuaikan diri bersatu dan membangun harmoni yang saling menguatkan dengan yang lainnya. Sekarang, coba kamu pikirin baik-baik momen pada saat kamu lagi ngedon dan males-malesan. Ataupun pada saat kamu sedang tertekan dan merasa putus asa. Itu semua adalah hal yang normal dan pasti akan terjadi. Tetapi ini justru adalah sebuah gerbang yang membuatmu kembali ke titik awal setiap kali kamu ingin melakukan perubahan. Kamu akan memutus mata rantai ini dengan bergabung dengan komunitas. Di sanalah kamu akan menemukan partner seperjuangan yang akan selalu membuatmu bertanggung jawab terhadap value yang kalian anut bersama-sama. Orang-orang yang terisolasi adalah orang-orang yang rentan terhadap apapun, mulai dari penyakit, ancaman dari luar, dan bahkan dirinya sendiri dapat mensabotase hidupnya menuju kehancuran. Di zaman prasejarah, bentuk hukuman terburuk yang bisa diterima seseorang adalah dengan mengasingkan dirinya dari kelompok sosialnya. Tetapi, di zaman modern, orang-orang justru secara sukarela mengasingkan dirinya sendiri dari peradaban yang sedang berlangsung. Mereka ini adalah orang-orang yang rentan dan menjadikan dirinya sebuah sasaran empuk untuk para predator dan hewan buas yang sedang mengintai. Di zaman modern, ancamannya itu justru jauh lebih kejam lagi. Kita mengenalnya dengan sosok kapitalisme. Setiap hari mereka menguras tenaga dan waktu yang kamu miliki demi kepentingan mereka sendiri. Sebagai gantinya, kamu akan diberikan stimulus-stimulus sampah berupa makanan, entertainment, lifestyle, tren, sosial media, ataupun dopingan-dopingan sampah lainnya yang membuat otakmu rusak dan berhenti untuk berkembang. Ini adalah bentuk pembunuhan terkejam yang dilakukan secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Kebanyakan orang menormalisasi standar hidup yang menyedihkan seperti ini tanpa perlawanan apa-apa, karena mereka emang nggak punya power. Setelah kamu menyadari kejamnya dunia ini terhadap hidupmu, maka nggak ada lagi alasan untuk terus-menerus menjalani hidup seperti ini, tanpa kehormatan dan kemuliaan di dalamnya. Temukan orang-orang terbaik yang dapat membantumu keluar dari sistem ini dengan membangun kesatuan yang sulit untuk dihancurkan. Cara yang ketiga, tempatkan ambisimu di atas wanita. Kabar baiknya adalah kamu hanya memiliki satu tempat yang ada di kepalamu untuk diisi salah satu dari kedua hal ini. Kamu gak bisa memaksa untuk mendapatkan keduanya, karena kedua hal ini sama sekali tidak sejalan. Kamu harus bisa mengorbankan salah satunya. Sekarang, coba kamu bayangkan kalau kamu sedang berada di daerah konflik, di mana perang terjadi di mana-mana. Setiap hari kamu menyaksikan teman dan anggota keluargamu dihabisi. Kira-kira, apa yang ada di pikiranmu pada saat itu? Apakah untuk memenangkan perang atau berhubungan intim dengan lawan jenis? Jawabannya udah jelas.
Pada situasi seperti ini, kamu memiliki urgensi yang luar biasa besar untuk dipenuhi, atau kamu akan terbunuh. Gak ada tempat di pikiran kamu untuk mikirin cewek. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Kalau kamu lagi di mabuk cinta dan pikiranmu hanya dipenuhi oleh wanita yang ingin kamu taklukkan, sekalipun kamu sudah punya ambisi, semua itu akan balik lagi ke perempuan yang kamu idamkan. Kamu bakal bertanya-tanya ke dirimu sendiri, pertanyaan seperti, kira-kira kalau aku ngelakuin ini dia bakal suka nggak ya? Dia bakal ijimim nggak ya? Mending aku tanya langsung aja deh. Koplo. Kalau kamu mau sukses meraih ambisi dan cita-citamu, kamu nggak bisa setengah-setengah kayak banci. Ini masalah mendasar cowok-cowok ambiar yang nggak bisa mengorbankan nafsu birahinya terhadap perempuan yang mereka suka demi kepentingan dirinya sendiri. Kabar baiknya adalah, kamu hanya perlu mengorbankan cewek idamanmu itu untuk sementara waktu. Setidaknya sampai kamu meraih ambisi yang sudah kamu tetapkan. Pada saat kamu sudah berjaya, kamu akan mendapatkan pasangan terbaik yang menyesuaikan dengan kondisi kehidupanmu. Bahkan kamu bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik daripada cewek yang dulu kamu idamkan pada saat kamu masih menjadi pecundang. Tetapkan prioritasmu dengan benar saat ini juga. Jangan sampai kamu membuat keputusan keliru yang akan kamu sesali seumur hidup. Tetap semangat dan sampai jumpa, King.